kabar pada hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini Bapak terlebih dahulu akan mengecek keadaan anak-anak sekalian. Dodi, Ani, Fitri, Restita, Ana, ya semuanya hadir ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Dodi. Silahkan Dodi. Berdoa selesai ya. Jadi di sini sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, masih ada yang ingat yel kita pada hari kemarin? Ya, jadi yel kita itu tepuk semangat. Nah, Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat, 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 ye semangat aye. Oke, nah itu ya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, Bapak akan sedikit menjelaskan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Di mana pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan, kenapa hewan bisa bergerak dan sebagainya, kenapa hewan bisa meloncat, contohnya kelinci. Kelinci kenapa bisa meloncat, kenapa ayam bisa berlari, manusia bisa berlari dan sebagainya. Nah, sangat asik kan di sini. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Bapak akan membacakan sedikit kompetensi pembelajaran pada hari ini, yaitu 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dan yang kedua menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran. Nah itu dan menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, dari situ ada sedikit gambaran apa yang akan kita pelajari dari awal sampai akhir pembelajaran kali ini. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu ide pokok? Nah, betul sekali. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf. Kemudian ada yang tahu tidak apa fungsi dari ide pokok itu sendiri? Ayo angkat tangan. Ya, Kak Dodi, silahkan. Betul sekali. Jadi fungsi dari ide pokok itu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembacaan dapat dengan mudah memahami paragraf itu dan menjelaskan inti dari suatu paragraf tersebut. Nah, kalau ada yang tahu tidak apa itu organ gerak? Nah, jadi Bapak sedikit menjelaskannya. Jadi organ gerak adalah sistem gerak atau seluruh komponen yang membentuk kerangka dan tubuh manusia maupun hewan, termasuk tulang rawan, ligament, jaringan ikat, jaringan lunak, otot, dan tendon. Jadi fungsi seluruh sistem gerak untuk menopang berat badan, membentuk postur tubuh, menjaga organ dalam, dan sebagai alat gerak tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, kalau anak-anakku sekalian, apa saja organ gerak yang anak-anak tahu? Apa ayo? Betul sekali, ada otot. Otot juga merupakan alat gerak hewan dan manusia. Nah, di sini
Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang organ gerak manusia. Yaitu pertama, kaki, ada tangan, dan organ gerak lainnya yang bisa digunakan untuk berlari, berjalan, dan menggenggam. Begitupun dengan organ gerak hewan, yaitu tangan, kaki, dan lain-lain sebagainya. Jadi tanpa organ gerak pada manusia, anak-anakku sekalian tidak bisa berlari, tidak bisa menggenggam, dan jalan sebagainya. Nah, di sini silahkan anak-anakku mengamati percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia pada bacaan yang Bapak sudah kirim. Jadi anak-anakku sekalian mengamati dan menganalisa gambar percakapan tersebut. Nah, jadi anak-anakku sekalian telah membaca narasi tersebut. Kemudian anak-anak tentukan ide pokok tiap paragraf dari bacaan yang telah dibacanya. Tahu kan apa itu ide paragraf yang Bapak jelaskan tadi? Wah, dilupa ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lagi apa itu ide pokok paragraf. Jadi ide pokok paragraf itu memberikan penjelasan dari suatu bacaan atau paragraf. Jadi fungsinya itu fungsi dari ide atau pokok paragraf adalah sebagai gagasan utama yang dikomunikasikan kepada pembaca mengenai topik tersebut. Jadi inti setiap bacaan itu adalah paragraf. Jadi anak-anak sekalian silahkan mencari inti dari bacaan tersebut. Bapak akan membentuk kelompok berdiskusi tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Jadi anak-anak sekalian Bapak bagi dua, kelompok A dan kelompok B. Mulai dari namanya Didi sampai Nita dan Ani sampai Rifki. Nah, silahkan anak-anakku sekalian berdiskusi tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan.
dalam mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian, silahkan kalian identifikasi organ gerak hewan tersebut. Misalnya tadi itu ada ototnya dan lain-lain sebagainya. Silahkan anak-anak kalian cari apa saja organ gerak hewan pada di sekitar rumah kalian. Jadi ada yang sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada yang tahu tidak apa ada yang tahu tidak atau ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini? Nah, silakan Abdul. Tadi beberapa kesimpulan yang teman-teman sekalian paparkan atau berikan. Nah, sekarang jadi kedua pendapat kalian, kedua pendapat teman kalian itu benar sekali. Jadi di sini organ gerak hewan dan manusia jadi organ gerak merupakan sistem dalam tubuh yang dilakukan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berlari, berjalan, menari, bangun dan sebagainya. Jadi ide pokok merupakan gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf atau bacaan. Jadi di dalam sebuah paragraf hanya akan ada satu ide pokok, di mana ide pokok ini berada pada kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, masih ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini? Saya rasa tidak ada ya. Jadi Bapak sudah memberikan tadi tugas yang Bapak tuliskan sendiri di WA Group. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan esok harinya. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Nadodi, ketua kelas kita. Silahkan Nadodi. Selesai. Ya, jadi terima kasih atas waktunya anak-anakku sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang tidak menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.